teman-teman tempat kursus ID. Terima kasih udah beli digital download untuk how to create creative campaign. Ini kalau bisa aku bilang from idea to impact. Jadi dari ide-ide kita bisa jadi impactful tuh gimana sih? Gimana bikin create a standout campaign? Gimana bikin campaign yang standout gitu kan? Kita mulai aja ya biar nggak lama-lama. Let's go. Kenalan dulu. Hai, I'm Ipi. Bisa nama lengkap aku Sylvia Dewi Yuliasari. Panggil aku Ipi aja, nggak apa-apa. Aku sekarang jadi senior content specialist di Koala. Koala tuh InsurTech, insurance technology, marketplace asuransi lah intinya gitu. Sebelum-sebelumnya aku juga bekerja sebagai digital strategy manager di Disonet. Itu social commerce untuk fashion, beauty, lifestyle. Sama sebelumnya juga social media specialist di Tablet Bintang, tapi untuk yang teenagersnya. Jadi buat yang teen. Sebelum-sebelumnya aku di social media juga, kalian bisa cek linkin aku aja sih. Cuman so far memang kerjaannya linear aja di per konten strategian gitu. Jadi mungkin aku bisa share beberapa pengalaman aku tentang crafting campaign yang seru-seru kayak gimana gitu ya. Cuman mungkin pertama-tama aku pengen kalian lihat ini dulu nih. Ayo, ada yang inget ini? Mungkin yang waktunya banyak habis di sosial media atau ngelihat yang viral-viral, biasanya inget nih sama beberapa hal ini. Coba diperhatiin dulu deh. Aku tungguin 5 detik. Udah 5 detik ya. Oke. Biasanya kamu juga mungkin salah satunya. Kalau misalnya ada yang ngelihat kayak ginian di sosmed, biasanya statementnya langsung kayak gini. S3 marketing ini mah gitu kan. Berarti ya kalian udah aware bahwa ini sebenarnya strategi marketing atau gimmick marketing. Karena yes, ini semua memang campaign marketing. Ini kalau misalnya dicoba di breakdown satu-satu, ini tuh yang tentang kocak ada cosplay Spider-Man pakai sarung di depan gedung Blok M Square. Ini sebenarnya waktu itu campaign buat promosiin film Spider-Man yang terbaru tuh, yang apa first gitu ya. Pokoknya yang baru itu waktu itu. Terus si Spider-Man itu kayak lucu-lucu gitu, bukan yang badannya bagus gitu kan. Ini ada yang buncit, ada yang pakai sarung, wah dilucu-lucuin deh gitu. Ini sebenarnya adalah promosi film. Terus yang ini juga ketika Yura embrace kondisi keteknya yang ternyata nggak mulus gitu ya, ditambah dengan capturean komen-komen netizen yang bilang, ah ketek teh Yura nggak mulus gitu. Terus ternyata hitam kayak kita. Apa kok pede sih ngangkat-ngangkat kata kayak gitu, ternyata ini adalah deodoran yang baru gitu kan, dan Yura adalah brand ambasadornya gitu. Terus ada juga yang ini Dikta ceritanya lagi di Candid lagi syuting, terus kok ganteng banget gitu ya. Mungkin kalau yang ini agak aware karena kok foto Candid tiba-tiba ada gambar cangkir madep depan lurus fokus tulisannya good day ya, ternyata itu adalah campaign buat ngasih tahu bahwa Dikta adalah brand ambassador terbarunya Good Day gitu. Nah buat yang ini udah cukup lama nih, tapi sempat rame juga diomongin waktu itu, tiba-tiba banyak baliho di Jakarta tulisannya Arif Muhammad SH siap menjadi nomor satu. Kesannya kayak mau nyalek nih atau mau pemilu apa nih gitu kan, tapi ternyata setelah ini rame dibikin lagi baliho yang kedua, tulisannya Prep Studio siap menjadi brand fashion pria nomor satu di Indonesia. Intinya dia mau promosiin distro baru dia sebenarnya gitu. Cuman ya ini adalah bagian dari marketing gimmicknya dia. Nah ini semua tuh memang campaign marketing. Kalau misalnya netizen ada yang bilang S3 marketing ini mah gitu. Iya memang ini adalah gimmicknya. Cuman kalian kalau misalnya nanti bikin campaign terus di gini ya nama netizen, sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting brand kalian itu nyampe dulu di benaknya mereka, baru nanti selanjutnya akan jadi yang namanya purchase. Jadi biar nyampe dulu ke benaknya mereka gitu. Nggak apa-apa kok, it's okay. Nah ini ada tulisan nih sales and marketing. Jadi ini kita belum masuk ke materi intinya ya. Jadi aku mau kasih tahu dulu mungkin buat teman-teman yang baru di marketing itu, terus biasanya tipnya tuh jadi bagian sales dan marketing ada yang digabung gitu, tapi sebenarnya ada stereotip yang bilang bahwa
Sales itu the one that making money, dan marketing itu adalah yang burning money-nya. Sedangkan kalau misalnya stereotip kayak gini kan kesannya marketing tuh yang tukang buang-buang duitnya gitu kan. Padahal sales yang ngasilin duitnya, marketing yang buang-buang duitnya. Cuman ini aku bisa jelasin tentang cara bekerjanya si dua divisi ini biasanya dalam company atau di brand gitu. Kurang lebih kayak gini. Jadi yang pertama ini di sini kan campaign pasti dibikin sama anak marketing. Dibikin campaign dulu. Kadang-kadang setelah campaignnya berjalan, dia emang akan langsung jadi pembelian. Kadang-kadang langsung jadi pembelian, langsung jadi duit gitu. Tapi kadang-kadang campaign itu nggak langsung jadi beli gitu. Setelah campaignnya berjalan, orang langsung beli, nggak juga. Kadang dia jadi brand image dulu. Jadi image atau citra mereknya dulu. Contohnya tuh gini, waktu itu kan Erigo sempat ada campaign yang ngeberangkatin selebgram sama artis-artis ke New York waktu itu kan. Itu rame banget deh. Kita berhari-hari nontonin artis-artis itu jalan-jalan di New York dan segala aktivitasnya kita ngikutin banget kan waktu itu. Nah, apakah waktu itu ketika itu rame kamu langsung pengen beli Erigo? Kan enggak juga ya. Cuman di dalam benak kamu itu udah muncul nih, oh iya Erigo brand lokal buat fashion gitu. Jadi langsung langsung tertanam dari jutaan atau mungkin ribuan atau jutaan brand lokal yang ada di Indonesia yang kepikiran tuh langsung Erigo karena waktu itu mereka pernah ngeberangkatin artis-artis dan selebgram ke New York gitu. Berarti kalau misalnya itu yang terjadi, itu berarti yang jadi apa hasil dari kampanye tuh brand image dulu, nggak langsung ke purchase. Ke purchase-nya tuh kapan? Ya akhirnya ketika suatu hari jauh setelah si campaign New York itu berjalan, kamu pengen beli kemeja, pengen beli chino, belinya di mana ya? Pengennya yang lokal aja sih, soalnya harganya lebih affordable untuk kualitas yang hampir mirip, tapi harga lebih murah. Kayaknya mau beli lokal aja deh. Apaan ya brand lokal? Oh iya, Erigo aja gitu. Yang diinget tuh langsung Erigo dibanding semuanya, karena kalian lumayan terpatri banget nih pas mereka punya campaign yang ngeberangkatin ke New York itu gitu. Makanya kalau flow-nya kayak gitu, berarti dia dari campaign jadi brand image, jadi yang namanya purchase, jadi money. Terus ada setelah purchase ya jadi money kayak gitu. Cuman kadang-kadang ada beberapa bisnis yang ini salah satu contoh yang pernah aku handle klien aku waktu itu B2B bisnisnya. Jadi dia ngasih produknya adalah cyber security. Jadi dia waktu itu pilih marketingnya dengan cara bikin webinar. Karena waktu itu COVID, jadi bikin webinar, terus dia mengundang decision maker-nya rumah sakit terbesar di eh, top tier city Indonesia. Jabodetabek, Surabaya, Bandung gitu yang rumah sakitnya gede-gede, decision maker kita undang di satu webinar. Terus di situ mempresentasikan produk. Dan kebetulan waktu itu lagi ada lagi ada isu tentang kebocoran data BPJS Kesehatan, gitu kan. Jadi kayak, wih, riding the moment banget nih, gitu kan. Terus diundanglah mereka di situ, dipresentasikan produk di webinar itu. Ya biasalah webinar-webinar gitu juga nggak cuman presentasi produk doang, tapi juga dikasih ya ada games-gamesnya, ada gimmick-gimmick hadiah atau apa gitu-gitu biar lebih menarik. Terus abis itu setelah selesai itu si semua peserta akan disuruh ngisi form. Nah di form itu ada tulisannya tuh kayak apakah kira-kira kebutuhan Bapak untuk keamanan data pasien gimana, ada yang bisa kami bantu nggak, bla 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 lah gitu. Pokoknya intinya tentang nanya tentang kebutuhan mereka. Nah setelah acara itu kan sebenarnya si form itu juga nggak menjadi penjualan kan, nggak jadi apa-apa, belum jadi apa-apa. Nah akhirnya si yang ngisi form itu akan di follow up lagi, ada yang namanya telesales biasanya. Sales nih yang ngerjain. Nelpon, Pak, kemarin habis ikut webinar ini ya gitu. Gimana kayaknya Bapak ada kebutuhan soal cyber security, ada yang bisa kami bantu nggak? Akhirnya di assist, dibantu, baru jadi sales, baru jadi penjualan gitu. Nah itu berarti apa namanya? Setelah journey-nya agak panjang, cuman pada akhirnya ya jadi duit juga. Cuman kalau misalnya kita bisa lihat dari sini, dari lingkaran ini,
campaign dan brand image ini udah kerjaannya marketing. Sedangkan yang purchase money ini tuh biasanya udah kerjaannya sales dan operasional ya. Maksudnya buat kayak logistik, packingan barang itu segala macam udah gengannya sales dan operasional. Jadi sebenarnya bukan bukan tentang sales yang jadi duit, yang membuat ini jadi duit dan marketing yang bakar duitnya, tapi sebenarnya it's a cycle. Ya ini siklus aja. Emang di company harus ada yang bakar duit, harus ada yang ngasilin duitnya, yang mengelola duitnya gitu, mengelola supaya si barang lagi jadi duit gitu. Jadi ya ini salah satu knowledge tentang sales and marketing ya buat yang belum tahu gitu. This is just an intro sih guys. Nah baru nih aku bakal ngasih tahu tentang topic of discussion-nya. Yang kita bakal ngebahas 3 hal hari ini. Yang pertama adalah pre-campaign. Di sini bakal banyak banget yang kita omongin. Yang pertama kita bakal bahas soal divine, mengidentifikasi, menentukan, terus research, meneliti, terus ideation-nya, ide-idenya, mengembangkan idenya, channel, tentang saluran-saluran yang bisa kita pakai, sama budget. Terus untuk di bagian campaign yang akan dibahas lebih singkat tentang monitoring dan manuver, sama post campaign yaitu tentang evaluation dan learningnya gitu. Ini yang bakal kita bahas hari ini. Nah, kita akan mulai dari pre-campaign yang ini aku persingkat dulu ya. Ini tentang yang divine and research-nya dulu, menentukan dan penelitiannya gitu. Nah, yang pertama harus ditentukan dalam pre-campaign udah jelas tujuan campaignnya. Mau ngapain? Bikin campaign itu biar apa sih gitu kan. Biasanya ada 3 hal nih yang dijadikan tujuan dari suatu campaign. Yang pertama bisa soal karena pengen untuk meningkatkan brand awareness, untuk meningkatkan sales, sama untuk market expand. Market expand itu berarti memperluas pasar gitu. Ini kita bakal bahas satu-satu ya. Nah, ini kita bahas yang brand awareness dulu. Biasanya ini buat bisnis baru. Karena kalau buat bisnis baru itu, mereka nggak bisa langsung, ya ini produk gue, lu beli dong produk gue. Nggak bisa gitu. Dia pasti kayak berdesak-desakan dulu, harus muncul dulu di tengah kerumunan produk yang sama dengan dia. Dia harus muncul dulu dan orang-orang tuh harus tahu dulu gue ada gitu. Nah, itu tuh berarti eh, goal setting brand awareness kalau misalnya posisi bisnisnya lagi seperti itu. Makanya dia building a brand to be well known. Bikin dulu supaya brand kalian tuh diketahui, nggak usah dulu ngomongin yang lain-lain. Yang penting orang tahu dulu lu ada gitu. Makanya dia emphasize introduction, values, and product excellence. Dia menekankan pada perkenalan, nilai-nilai, dan keunggulan si produknya. Nah, ini yang aku coba kasih contoh nih di video sebelahnya. Kita tonton ya. Baru mie oven. Wow. Ini mie oven, bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Pas dimasak, air rebusan tetap jernih. Lihat bedanya. Bumbu pastanya bikin rasanya lebih medok. Wow, mie-nya lurus. Enak diseruput. Lebih kenyal. Enak banget. Sehat lagi, mie oven. Mie-nya lurus, lebih enak, lebih sehat. Mie oven, inovasi Mayora. Ya, tuh, ini berarti Mayoranya mungkin bukan brand baru ya, tapi mie ovennya kan bisnis baru nih, sesuatu yang baru di pasar mie sehat gitu kan. Akhirnya dia apa? Menekankan pada perkenalannya, baru mie oven dia bilang gitu. Terus values yang dia kasih adalah dia lebih sehat karena nggak digoreng, dia di oven loh cara bikinnya. Baru dia memaparkan tentang keunggulan produknya. Dia lebih kenyal, terus bumbunya lebih kental, jadi lebih sehat dan lain-lain gitu. Ini adalah contoh kalau misalnya ini si iklan ini adalah salah satu contoh konten marketing turunannya lah. Kalau misalnya kamu pengen bikin campaign marketing soal brand awareness gitu. Yang tujuannya adalah brand awareness. Next yang kedua ya. Baru mie. Nah, yang kedua ini adalah increase sales buat meningkatkan penjualan. Yang biasanya tujuannya ini bisa jadi untuk yang baru, bisa juga untuk market yang udah lama, yang udah lumayan stabil lah bisnisnya gitu. Tapi kalau dia ini
fokusnya langsung increasing revenue and profit. Udah nggak mau bertele-tele ngomong lain, gue maunya revenue profit naik. Udah, ini berarti kalau misalnya dari bos ngomongnya udah gitu, berarti ini adalah goals yang bisa kalian pilih, yaitu untuk increase sales. Gimana caranya? Biasanya mereka akan encourage potential customers to purchase, repurchase, and increase the average transaction value. Berarti kita akan fokusnya akan menekankan supaya si calon-calon customer itu beli, terus beli lagi, atau menambah rata-rata dari uang yang biasa dia keluarkan untuk beli. Ini ada sedikit contoh. Jangan salah fokus sama glowing-nya. Kita ambil aja pesannya ya. Gini. Itu dapatnya 1, 2, 3, 4, 5 produk itu dari harga 600.000. Kalian cukup bayar berapa? 135.000 plus free coach untuk kalian gratis. Iya, jadi si Kim Skin ini karena dia fokusnya adalah untuk meningkatkan profit dan keuntungan, jadi dia yang kalau dari pesan ini dia tuh lagi mencoba untuk increase the average transaction value. Misalnya karena nggak ada yang live meeting juga sih ya. Tapi tadi berarti ngulang apa? Tadi Dari ini yang Kak, setelah pemutaran video skim itu Kak. oh gitu. Atau enggak dari slides increase sales aja kali ya? Boleh Kak, boleh. Oke. Sorry banget ya Kak ya. Ini hujan. Udah aman sekarang? Harusnya aman deh ya. Aman-aman. Sepertinya jet lag. Oke. Oh, bentar. Aku udah. Share screen. Nunggu hitam-hitam. Ini udah ya? Nggak ada hitam-hitamnya kan? Aman Kak. Sudah. Oke, ya udah dari sini aja ya. Oke. Nah, yang kedua ini kalau tujuannya increase sales berarti buat meningkatkan penjualan. Biasanya yang bisnis yang milih ini sebagai goals dari campaign mereka itu buat bisnis baru atau buat yang udah lumayan lama bisnisnya atau established businesses juga mungkin aja untuk melakukan hal ini. Dia tuh fokusnya biasanya udah langsung ke increase revenue dan profit. Udah pengen, pokoknya gue mau revenue dan profit. Udah nggak mau ngobrolin yang lain-lain, perkenalan. Enggak, gue maunya revenue dan profit gitu. Jadi kalau misalnya bos kalian mintanya kayak gitu, ya udah berarti pilihnya goal setting yang ini ya untuk increase sales ini. Biasanya kalau misalnya memang fokusnya ke revenue dan profit, itu yang dilakukan adalah mendorong potential customers untuk beli lagi, dan meningkatkan rata-rata dari nilai transaksi mereka. Gitu. Ini ada contoh di sebelahnya. Tolong jangan salah fokus dengan keglowingannya. Kita ambil aja pesannya ya. Ini aku puterin. Itu dapatnya 1, 2, 3, 4, 5 produk itu dari harga 600.000. Kalian cukup bayar berapa? 135.000 plus free coach untuk kalian gratis. Nah, itu berarti proyeknya dari Kim Skin. Kalau misalnya pesan dari kontennya kayak gitu, berarti dia tuh sebenarnya tujuannya tuh lagi yang ini nih, increase the average transaction value. Contoh, kamu biasanya beli Kim Skin itu face washnya doang, harganya 50.000 gitu. Tapi kebetulan lagi ada offer ini nih, lagi ada penawaran ini, di mana dengan 135.000 aja, kamu udah dapat face wash apa-apa serum sampai 5 produk gitu kan. Akhirnya dari yang kayak biasanya,
iya nih lumayan lagi nih kalau misalnya nggak diambil dapat 135.000 daripada biasanya cuma beli 50.000, cuma dapat satu, udah aja beli sekalian 135.000. Akhirnya meningkat deh dari yang biasanya kamu belinya cuma 50 ribuan aja jadi 135.000. Ya udah ini nih berarti goals yang tentang increase the average transaction value dapat nih dengan cara kayak gitu gitu. Jadi ini pokoknya actionnya tuh udah langsung ke beli terus mainin quantity dan mainin apa namanya cara-cara yang bikin orang mau beli lagi dan mau meningkatkan jumlah transaksi mereka dari yang biasanya. Itu adalah cara-cara yang bisa dilakukan untuk kalau misalnya goal setting kamu adalah increase sales gitu. Ini contoh yang ketiga. Itu dapatnya satu. Nah, yang ketiga, goal settingnya adalah untuk market expand atau memperluas pasarnya. Biasanya ini untuk bisnis yang udah established, udah lumayan stabil, udah lumayan lama gitu ya. Karena biasanya kalau pemain baru, ya mohon maaf, boro-boro untuk meluaskan pasar, yang pasar sini aja belum kepegang, biasanya gitu kan. Makanya biasanya ini buat yang bisnisnya udah lama. Si yang established bisnis ini yaitu tadi mereka udah megang pasar yang ini dan mereka ingin memperluas pasarnya lebih luas lagi untuk meningkatkan keuntungan ya tetap. Jadi makanya mereka pilih strategi untuk market expand. Biasanya yang ditargetin siapa? Ya potensial customer yang baru. Jadi selama dulunya tuh cuman bermain di customer yang jenisnya ini aja nih. Terus pengen mencoba menggate atau mendapatkan jenis audiens atau jenis customer yang baru. Berarti kalian lagi harus pakai market expand sebagai goal settingnya kalian. Caranya gimana? Ya udah kamu harus fokus ngasih solusi baru untuk segmen yang baru ini. Atau kalau bisa kamu langsung targeting competitors audience. Kamu sebenarnya udah punya nih competitors, tapi sebenarnya aku mah buat spesialis mamah muda aja sih. Kalau mereka kan teenager misalnya gitu, meskipun produknya hampir mirip. Tapi kalau misalnya kamu pengen market expand dan kamu mau coba untuk targetin teenagers juga kayak competitors kamu, nah itu kamu namanya lagi targeting competitors audience. Berarti yang kamu pilih untuk jadi goals dalam campaign kamu adalah market expand. Nah ini contoh videonya. Nah, itu kan sebenarnya si Shopee Beauty Cam ini kan solusi baru ya, supaya kalau misalnya kita mau beli makeup nggak terlalu ngeblank gimana nanti jadinya kalau di muka kita gitu. Makanya dia ngasih Beauty Cam ini. Makanya dia giving new solution buat new segment. New segmentnya siapa? Ya orang-orang yang selama ini nggak percaya beli makeup online karena takut nggak cocok. Makanya dia kasih fitur namanya si Beauty Cam ini gitu. Atau mungkin backgroundnya adalah kita udah megang banget nih pasar skincare. Orang udah banyak banget yang beli skincare di kita. Tapi kenapa makeup enggak ya? Padahal mereka kayak abang ade nggak sih? Harusnya ya sejalan. Kalau skincare kita bagus, salesnya makeup kita juga bagus gitu. Kok ini enggak? Oh ternyata banyak yang ragu buat beli makeup online. Takut nggak cocok, shade-nya, warnanya, segala macam. Ya udah deh kita kasih aja solusi baru, new solutions. Dengan cara si Shopee Beauty Cam ini gitu. Ini adalah contoh buat si market expand gitu. Nah, yang kedua research-nya kita bisa mulai mengidentifikasi targetnya. Ini tuh ada 4 nih, ada demografi, interest atau minat, kesukaan, habit, kebiasaan, sama problems-nya. Kita breakdown satu-satu ya. Yang pertama demografi itu udah pasti ngomongin demografinya. Ada bisa berdasarkan usia, bisa berdasarkan jenis kelamin, bisa berdasarkan jumlah pemasukannya, bisa berdasarkan education-nya. Ini pendidikan atau education ini nggak melulu soal pendidikan terakhir orangnya ya, tapi lebih kadang-kadang ke misalnya fintech itu biasanya ngelihatnya sejauh mana financial literacy mereka kayak gitu-gitu. Jadi nggak melulu soal apa namanya
pendidikan literally SD, SMP, sarjana dan segala macam bukan, tapi kayak tingkat literasi mereka akan sesuatu juga bisa kalian jadikan sebagai education eh, bagian dari education untuk mengidentifikasi demografi target kalian. Itu. Ada juga occupation atau pekerjaannya apa, terus domisilinya apa dan lain-lain. Masih banyak lainnya. Yang kedua adalah interest. Gaya hidupnya kayak gimana sih? Hobinya apa aja? Value yang mereka anut itu apa? Value tuh lebih kayak ke, misalnya kamu menjual galon sekali pakai. Tapi kamu mau jualan ke orang yang semangatnya adalah sustainable living. Bumi itu hidup berkelanjutan lah. Bumi kita harus menciptakan bumi yang lebih baik. Nggak akan masuk, ya kan? Jadi kalau misal kamu jualannya galon sekali pakai, berarti kamu harus cari orang yang value dalam dirinya adalah pengen mencari yang hygiene, pengen mencari yang nggak terpapar aneh-aneh lah gitu, selalu baru kayak gitu. Nah, berarti kamu memperhatikan value dari si targetnya. Itu salah satu contoh untuk yang value interest ya. Terus yang ketiga adalah habit atau kebiasaan. Nah, ini habit ini biasanya lebih ke spending. Jadi berapa kebiasaan orang menghabiskan uangnya untuk produk yang kamu tawarkan gitu. Product usage. Jadi seberapa kalau produk usage itu contohnya kayak produk kamu 3 in 1 nih. Bisa punya 3 manfaat dalam satu produk gitu. Kamu berarti nggak bisa menjual ini ke orang yang secara product usage sukanya 10 step skincare kan. Jadi biasanya kalau skincarean tuh ada 5 step, ada 10 step dan lain-lain kan. Kamu nggak bisa jualan produk 3 in 1 ke orang yang kayak gitu. Nggak bisa lah, gue kalau nggak sampai 10 step nanti gue nggak glowing gitu. Gue nggak mau pakai produk lu terlalu shortcut banget, lu ngambil shortcut banget to be glowing gitu. Gue nggak mau, gue pengen pakai cara tradisional seperti yang gue biasa lakukan, yaitu 10 step gitu. Tapi berarti kalau misalnya produk kamu yang 3 in 1 untuk dan kamu mempertimbangkan product usage sebagai cara untuk mengidentifikasi target kamu, berarti kamu carinya orang yang sukanya yang praktis. Oh, kalau pakai produk ini, gue berarti nggak perlu beli 3 produk ya, cukup beli 1 aja. Oh ya udah, gue beli ini gitu. Jadi berarti kamu mencari orang yang cocok produk usage-nya dengan produk yang kamu tawarkan gitu. Yang ketiga adalah channel. Kebiasaan di channel mana sih kamu si audiens kamu biasanya berkecimpung, biasanya ada di crowded yang mana. Ini soal channel ini nanti kita akan bahas sendiri, ada tentang marketing channel beberapa slide setelah ini ya. Nanti kita coba bahas lebih dalam lagi. Yang keempat adalah problem. Problem ini sebenarnya mungkin udah di-develop dari produk yang perusahaan kamu atau brand kamu buat. Karena mereka bikin produk nggak mungkin asal-asalan. Mereka bikin produk pasti untuk memberikan solusi dari problem, untuk memberikan solusi dari masalah. Cuman yang kamu lakukan di sini adalah mengidentifikasi orang mana yang punya problem ini. Makanya refers to a problem or needs that the target audience want to address. Masalahnya memang udah pasti diatasi sama produk kalian. Tapi siapa yang punya masalah ini? Apakah bapak-bapak yang kerja di SCBD? Apakah bapak-bapak blue collars? Apakah siapa itu loh? Itu yang jadi PR-nya tuh sebenarnya itu. Kenapa ini penting? Karena dengan identifikasi yang benar, kita akan bikin pesan yang benar. Kalau kita bikin pesan yang benar, kita akan sampai ke pesan kita akan sampai ke orang yang benar juga, yang tepat gitu. Ya, jadi ini juga tolong diperhatiin pas mau siapin campaign. Nah, kita masuk ke bagian masih di pre-campaign, tapi buat bagian yang ideation, channel, and budget. Kita tonton dulu sebelum masuk ke bagian ideation ya. Wanita ini kalau naik mobil, sukanya kursi yang empuk. Jadi, dia bisa duduk nyemen. Dedek nyemen. Dedek nyaman. Duduk nyaman. Kendaraan yang dia mau bisa muat berbagai kaki. Kaki panjang, kaki besar, kaki mahal, kaki 5,
ikan mas kaki. Di perjalanan dia sukanya ramean. Ramean. Ramean butuh lebaran. Bukan lebaran. Joknya lebaran. Dia selalu cari yang dingin. Karena itu dia coba Go-Kart Lux. Driver ramah dan rapi, AC-nya pasti dingin. Smooth dalam perjalanan. Smooth dalam perjalanan. Biar lebih tenang, fokus. Ruangannya lebih luas, lebih nyaman. Baru Go-Kart Lux. Yes. Itu iklan terbaru dari produk terbarunya Go-Kart, yaitu Go-Kart Lux. Ini kita akan coba bahas tentang gimana caranya kita generate creative idea. Gimana cara kita bikin, memunculkan ide-ide kreatif itu gimana. Salah satunya dengan cara mind mapping. Wih, kenapa jadi jereng gitu ya? Yaitu salah satunya dengan cara mind mapping. Dan mind mapping termudah adalah pakai 5W1H. Ini sederhana, tapi lumayan powerful juga. Ini yang biasa dipakai wartawan-wartawan kan ya, biasanya 5W1H. Ada apa aja? Ada what, who, when, where, why, dan how. Ini kita langsung pakai contoh yang tadi untuk mind mapping dalam rangka generate ideas pakai mind mapping dengan produk yang tadi ya. Produknya apa? Go-Kart Lux. What? Apa sih Go-Kart Lux ini? Dia a luxury version of basic go-kart. Jadi go-kart yang biasa, tapi ini versi luxury-nya, versi mewahnya gitu. Siapa yang butuh produk ini? Ya, people yang pengen, people who want to feel the sensation of luxury in an online car. Karena biasanya mobil taksi online tuh ya udah aja kayak gitu, nggak ada yang bisa ngasih kesan yang gimana gitu. Mungkin beda lagi sama taksi-taksi offline yang kayak Bluebird, ada Silverbird gitu kan. Kalau di taksi online kan nggak ada ya. Berarti kalau mau menargetkannya ke siapa ya ke orang-orang yang pengen punya sensasi mewah dari mobil online gitu. Kapan orang butuh produk ini? Ya ketika mereka stuck di macet tapi pengen nunggu di mobil yang lebih nyaman. Karena kadang-kadang dengan fasilitas mobil online, taksi online yang biasa aja, mungkin kita berasa biasa aja. Tapi kalau pas lagi macet, capek banget rasanya gitu. Aduh, nggak dingin lagi, AC-nya panas. Tahu kan ya mobil-mobil yang AC-nya nggak dingin kan gitu. Terus macet di Jakarta panas gitu kan. Nah itu berarti mungkin inilah waktu yang tepat, makanya dibilangnya di when. Inilah waktu yang tepat untuk ada produk seperti Go-Kart Lux untuk menjawab ketidaknyamanan itu gitu. Dimana orang yang biasa perlu untuk produk ini, ya mungkin kita bisa menyasar dulu di top tier city Indonesia kayak Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar mungkin. Kenapa ini yang dijadi target? Ya karena mungkin kalau di daerah nggak terlalu mikirin mau yang versi luxury atau mau versi yang biasa, jalannya jelek anyway. Jadi kayak nggak ngaruh mau mobilnya enak tetap nggak enak karena jalannya jelek. Jadi mungkin yang bisa lebih memfasilitasi produk ini adalah kota-kota besar dengan jalan-jalan yang lumayan mumpuni untuk mobil-mobil dengan sensasi mewah ini gitu. Contoh ya ini tuh top tier city gitu. Terus why? Nah ini aku tulis sama persis seperti yang when. Jadi sebenarnya kalian nggak apa-apa kok kalau misalnya ketika generate jawaban dari 6 pertanyaan ini, nggak apa-apa kalau misalnya kalian menemukan jawaban yang sama, karena itu cuman sebenarnya lebih baik beda karena bisa memperkaya ide. Tapi kalau sama ya nggak apa-apa, toh emang ini kan lagi ngomongin satu produk, jadi mungkin akan saling terhubung gitu. Makanya ini kenapa why aku tetap when you're stuck in traffic jams and waiting in an uncomfortable car, aku samain kayak yang when ya, karena kenapa Go-Kart Lux ini ada ya, kamu ternyata ketika macet pengennya nunggu di mobil yang lebih nyaman gitu. Makanya aku taruh ini di why. Nah kalau how, akhirnya adalah several car features can be improved
in giving a next level of comfort. Sebenarnya beberapa fitur dari mobil itu bisa di-upgrade, bisa ditingkatkan supaya meningkatkan kenyamanan juga. Makanya dia tadi ngasih tahu kan, AC-nya lebih dingin, ruangan lebih luas, cukup kakinya buat berbagai macam kaki, gitu-gitu kan. Belum. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya ngelihat dari yang tadi, kalau misalnya kalian udah bikin mind mapping dengan cara ini, kalian tinggal comot-comot jawaban kalian buat bikin campaign-nya atau buat bikin konten marketing yang akan kalian masukin di campaign kalian. Gitu. Campaign-nya mungkin adalah untuk mempromosikan Go Car Lux, tapi caranya adalah dengan gimana? Kalau ngelihat dari iklan yang tadi, berarti dia ngambilnya yang part ini nih. Several car features can be improved in giving next level of comfort. Dia langsung nge-highlight semua fitur mobil dari si Go Car Lux-nya. Terus kalau kalian perhatiin tadi, ada adegan dia kerja di mobil. Itu kan hustle culture banget ya. Anak-anak Jabodetabek banget tuh kayak gitu tuh. Aku kurang tahu kalau Surabaya dan lainnya kayak gitu juga. Cuman Jabodetabek definitely melakukan itu kalau misalnya ngerjain deadline di mana-mana. Nah itu mungkin yang mereka mau tekanin juga di situ. Jadi dia mencoba menjawab gaya hidup orang-orang Jabodetabek yang wajib mengerjakan deadline dimanapun, even when you are on the way to your office, ketika kamu masih di OTW pun harus tetap ngerjain. Go Car Lux adalah solusinya karena ruangannya luas, kamu mau ngapain aja di dalam situ bisa gitu. Jadi nanti di bagian dari semua jawaban ini bisa kamu bikin untuk jadi message yang pengen kamu sampaikan buat di campaign marketing kamu. Intinya kayak gitu. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua untuk generate ideas adalah bisa pakai analogi. Analogi itu adalah associate your product with something your audience already knows. Coba sambungin deh produk kalian sama sesuatu yang audiens kalian itu lebih familiar, lebih populer di kalangan audiens kamu. Contoh, ini bukan video sih, ini gambar doang. Jadi ini Emina, namanya produknya Emina Bright Stuff My Beauty Bestie. Ini kalau kita breakdown ya, produknya tuh moisturizer. Targetnya tuh teenager. Popular term di kalangan teenager adalah istilah bestie. Akhirnya pesan yang dibuat atau ide utama dari kampanyenya adalah ngasih tahu bahwa this moisturizer is the bestie for your skin gitu. Makanya dia bilangnya my beauty bestie kayak gitu. Karena yaitu tadi ini produk, ini bestie nih sebagai kata yang populer di kalangan remaja, yang mana remaja adalah target gue. Ya udah kita bikin aja yuk, kita bikin pesan yang ngasih tahu bahwa yang perlu sahabat, yang perlu bestie itu bukan kamu doang, tapi kulit kamu juga. Makanya yuk jadiin Emina Bright Stuff ini sebagai bestie kulit kamu gitu. Jadi ada analogi nih, membuat analogi bahwa kulit juga perlu bestie. Dan ini adalah bestie terbaik buat kulit kamu gitu. Itu adalah contoh analogi untuk mendapatkan ide dari sebuah analogi gitu. Ini ada cara yang ketiga, ini menurut aku lumayan seru. Kalian coba lihat ya. Kita putar dulu videonya. I got you. I was into you, but I'm over it now. I was trying to be nice, nothing's getting through. Let me spell it out. A, B, C, D, E, F, you and your mom and your sister and your job and your broke ass car and the shit you call art. Sisanya ini lagunya dia sih. Mungkin kalian familiar juga nih sama lagu ini, karena lagu ini cukup viral di 2021 akhir atau pertengahan, aku lupa, di 2021 lah pokoknya. Ini cukup viral, dan yang menarik adalah ceritanya, lagu ini tuh dibuat dari komen netizen di TikTok. Jadi kalau kalian lihat ini kan ada yang komen, can you write a breakup song using the alphabet? Terus tadi di awal video kan dia bilang I got you. Terus dia langsung bikin lagunya.
A B C D E F U gitu. Nah, fun fact sebenarnya enggak gitu. Sebenarnya ini bukan lagu yang idenya dari netizen. Sebenarnya lagu ini udah ada, guys. Sebenarnya lagu ini udah ada, cuman sama labelnya Gael, ini kan nama musisinya Gael. Sama labelnya Gael dibikin seolah-olah lagu ini berasal dari netizen gitu. Ini kalau dilihat lagi baik-baik, ini nama yang komennya tuh namanya Natalie Bierman kalau nggak salah, Natalie Bierman. Dan kalau kita googling Natalie Bierman, dia itu sebenarnya digital marketing dari Atlantic Records. Jadi ini sebenarnya bagian dari campaign aja, guys, gitu. Jadi seolah-olah ada netizen yang komen dan dia bikinin lagunya, terus viral, terus terkenal ya karena komen dari sini. Padahal ini adalah gimmick marketing aja. Ini nama metodenya adalah I got what you. if. What if itu bagaimana jika atau gimana kalau gitu. Gampangnya ya gimana kalau. Kenapa pakainya ini? Karena sebenarnya Atlantic Records sebagai yang labelnya si Gael ini berpikir bahwa what if we make it look like your song was made from a netizen's idea? Gimana kalau kita bikinnya seolah-olah lagu lu tuh berasal dari netizen, padahal enggak. Gitu. Ini tuh cuman seolah-olah aja gitu. Jadi ala-ala doang. Terus karena ya udah mungkin si Atlantic Records-nya sepakat ya udah ayo kita coba. Akhirnya yang dimulai adalah dibikin dulu fake comment. Terus akhirnya jadi lagu baru, seolah-olah ada lagu baru, terus jadi viral, terus jadi Grammy nomination. Gila, pencapaiannya keren banget kan? Maksudnya dari yang cuman mungkin di luar memang lagunya easy listening dan gampang disukai orang-orang ya, dan lagunya enak gitu. Tapi kalau karena ada campaign gimmick yang kayak gini, jadi lebih gede lagi gitu. Grammy nomination tuh nggak main-main juga. Aku lupa dia menang apa enggak, tapi dia masuk nominasi Grammy loh. Ini keren banget gitu. Jadi kalau kalian mau coba generate idea pakai metode what if juga bisa gitu. Nah, habis itu kita mau bahas soal tadi yang aku bilang. Aku bakal bahas soal channel marketing yang bisa kamu pilih dalam penentuan campaign kamu. Yang pertama ada social media, ada email, ada influencers, dan ada digital ads. Ini adalah 4 yang paling populer. Sebenarnya ada lebih banyak lagi, cuman aku pilih yang paling populer aja. Ini kita bahas satu-satu ya. Di social media biasanya kita bisa memilih marketing channelnya ada di Meta, of course. Dia adalah salah satu social media group paling gede. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada Twitter, ada YouTube, dan matriksnya. Jadi matriks itu sesuatu ukuran untuk keberhasilan konten marketing atau campaign. Jadi kalian kan kalau udah ngepost di sosmed, ya nggak cuma ngepost doang kan, kalian pasti bertanggung jawab tentang performance si postingannya. Nah itu tuh matriks ya, berarti ada beberapa matriks yang harus kalian perhatikan. Kalau di sosmed matriksnya yang harus diperhatikan adalah reach-nya, terus mungkin impression-nya, engagement-nya, followers, subscribers, dan lain-lain. Itu tergantung kalian dan tim kalian dan company kalian mau pilihnya yang mana gitu. Yang kedua ada email. Email itu, ini Mailchimp, Clevertap, dan SendGrid ini sebenarnya toolsnya aja. Tools yang paling populer untuk mengelola email marketing. Cuman kalau bisa aku bilang paling gampang email marketing itu, kalau misalnya kamu buka Gmail di inbox, itu kan ada 3 section tuh. Ada primary, ada promotions, ada socials. Nah yang di bagian promotions itu udah pasti isinya promo semua gitu kan. Nah itu adalah isi email yang ada di bagian promotion itu adalah ya email marketing itu. Yang satu lagi selain ada 2 jenis email marketing kurang lebih. Biasanya yang pertama itu newsletter. Newsletter itu yang biasanya di-share weekly atau bi-weekly atau monthly. Itu isinya tentang informasi-informasi terbaru tentang brand kamu, tentang mungkin produk-produk terbaru atau promosi terbaru atau partnership terbaru gitu-gitulah. Newsletter lah isinya tentang informasi-informasi.
Yang kedua adalah email-email yang berdasarkan user journey kamu. Misalnya, kamu buka Zalora, terus kamu masukin sepatu ke cart, tapi sampai H+7 nggak kamu check out. Terus akhirnya karena Zalora menggunakan email marketing sebagai channel mereka, kamu akan dapat email otomatis yang berbunyi gini, "Hai, udah 7 hari nih sepatu kamu nggak di check out, yuk check out sekarang dengan diskon berikut ini, klik di sini ya untuk redeem," misalnya gitu. Nah itu tuh berarti kan nggak semua orang bakal dapat email itu kan, hanya untuk khusus gitu. Jadi itu adalah salah satu cara email marketing yang berdasarkan user journey, tentang yang berkaitan dengan journey si penggunaan aplikasinya atau penggunaan brandnya, gitu, penggunaan kamu terhadap produknya, gitu-gitu. Nah, ya balik lagi, Mailchimp, Clevertype, dan SendGrid ini adalah salah 3 tools terpopuler untuk pengelolaan email marketing. Harganya mantap, jadi kalian harus meyakinkan benar-benar company kalian kalau mau subscribe produk-produk ini, si Mailchimp, Clevertype, dan SendGrid ini. Cuman dia toolsnya banyak banget, karena bukan cuma email marketing, dia juga bisa WhatsApp Blast, dia juga bisa ngurusin push notification dan lain-lain. Kalian bisa coba. Terus ini kalau misalnya aku bisa lihat matrix dari si email ini biasanya adalah tentang open rate dan click rate-nya. Jadi open rate itu karena email itu kan meskipun contoh kita punya 100.000 kontak email dari database customer kita, terus kita email semuanya, oke, nyampe ke 100.000-100.000-nya. Atau mungkin kadang suka ada error-error 2-3%, jadi yang kekirim cuma 97.000 atau 98.000, itu normal kalau di email. Tapi kan nggak akan 98.000-nya buka email itu kan. Jadi makanya open rate di email itu sangat dihitung, sangat diperhatikan. Berapa orang yang buka emailnya dan berapa orang yang ngekliknya. Karena biasanya email itu di dalamnya udah terdiri dari tulisan-tulisan dengan hyperlink yang bisa diklik, atau gambar-gambar yang bisa diklik, atau button-button yang bisa diklik. Jadi kayak tadi deh contohnya kayak yuk check out sekarang dengan diskon khusus buat kamu di bawah ini. Terus ada button tulisannya klik di sini. Yaitu buttonnya itu juga harus dihitung. Jadi makanya setiap orang yang ngeklik di email, oke, orang udah buka, tapi beberapa orang yang ngeklik dari semua clickable thing yang ada di dalam situ, ada berapa orang yang ngeklik, itu juga harus dihitung. Gitu. Yang ketiga adalah soal influencer. Influencer ini biasanya aku bisa bilang social media celebrity lah. Bisa selebgram, bisa tiktokers, bisa youtubers, bisa seleb-tweet gitu kan. Pokoknya social media celebrity lah, orang yang di sosmed followersnya banyak gitu kan. Makanya karena dia mostly di sosmed, matriksnya hampir mirip kayak sosmed. Yang harus diperhatiin kalau misalnya melakukan influencer sebagai marketing channel kamu adalah perhatiin reach-nya, impression-nya, engagement-nya. Terus sekarang kalau misalnya dia adalah creator video, perhatiin juga jumlah views-nya, average watch time-nya, gitu-gitu juga bisa. Gitu. Yang keempat adalah digital ads. Ada web. Nah, ini kalau web ini contohnya kamu lagi googling Traveloka di Google, tapi yang paling atas nongol tiket.com. Sama pergi-pergi misalnya, tapi tulisannya bersponsor atau sponsored gitu kan. Nah itu berarti sebenarnya si tiket.com dan pergi-pergi itu mengiklankan website mereka dengan cara kepada orang yang mencari Traveloka gitu. Nah itu adalah digital ads di website. Itu kalian bisa belajar lebih lanjut soal itu. Berarti kalian harus belajar soal SEM kalau pengen belajar soal itu, search engine marketing. Nanti ada kelasnya juga di sini. Terus ada juga di applications. Kalau applications itu lebih ke kalau misalnya kamu lagi main game, terus misalnya untuk dapetin nyawa, atau buat dapetin duit, atau buat dapetin item tertentu, kamu harus nonton iklan dulu. Nah itu adalah digital ads yang ada di application contohnya.
Gitu. Nah, terus ini sisanya aku nulisnya digital platform aja karena banyak banget. Intinya semua platform yang punya jasa beriklan di tempat dia, itu berarti masuknya ke kategori digital ads. Even social media semua pun kan juga punya tempat beriklan. Nah, kita bisa beriklan di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, bisa semua gitu. Makanya di sini aku nulisnya digital platform. Nah, kalau misalnya kamu menggunakan digital ads ini sebagai marketing channel kamu, ini ini adalah matriks yang bisa kamu ukur. Yang pertama adalah cost per miles, yaitu berapa sih duit yang keluar setiap 1000 impresi. Yang kedua adalah CPC atau cost per clicks, berapa sih uang yang harus keluar setelah dapetin satu klik. Dan CPA atau cost per acquisition, kadang juga dibilang CPL, cost per leads, atau CPR, cost per result, yaitu berapa sih uang yang keluar untuk setiap akuisisi. Kayak ini memang money related banget. Ini duit habis karena namanya juga ngiklan ya. Kita pasti sebenarnya semuanya juga berduit, apa ya? Berhubungan sama duit. Cuman kalau ini tuh kayak lebih ketakar aja. Kayak misalnya, oke, gue naruh 1 juta buat ngiklan di Facebook. Terus dapat kliknya 20. Berarti kan satu kliknya itu seharga 50.000 kayak gitu-gitu loh. Jadi udah ada hitungannya kayak gitu. Gitu. Aku sangat rekomen kalian belajar ini karena orang yang punya skill ini duitnya banyak. Nggak bercanda, nggak serius deng, nggak serius. Orang yang punya skill ini banyak banget dicari sama industri dan gajinya lumayan ya gitu. Terus gimana cara kita memilih channel mana yang cocok buat kita? Ya udah cari aja, know where your audience is more active. Kamu cari tahu aja audiens kamu kira-kira aktifnya di mana. Itu apakah dia tipikal yang seringnya di sosmed tapi nggak pernah buka email, berarti ya udah kamu pakainya yang sosmed doang. Apakah kamu tipikalnya orang-orang yang lebih sering buka email daripada ngelihat racun konten-konten dari influencer, berarti kamu di email aja. Apakah audiens kamu lebih sering main games di masa-masa gabutnya, berarti kamu mainnya di application aja, yang lain gak usah. Kayak gitu. Jadi intinya adalah ketahui dulu audiens kamu aktifnya di mana. Nah, itu adalah channel yang kamu pilih. Kasarnya tuh kayak di mana ada keramaian, di situ gue buka lapaknya. Gitu. Ya. Next. Nah, ini udah ada icon duit, berarti kita bahas budget. Ini kalau tadi di awal kita udah ngomongin tentang sales and marketing, sebenarnya ada satu divisi lagi yang biasanya berantem sama marketing, yaitu adalah finance team. Jadi marketing team itu biasanya kreatif banget. Jadi saking kreatifnya, untuk merealisasikan kreativitas mereka perlu duit banyak. Tapi finance biasanya punya consideration sendiri untuk membuat perusahaan ini punya kelangsungan yang baik gitu. Jadi nggak boleh boros dan segala macam. Makanya kadang kita suka, kita perlu duit banyak tapi finance-nya pelit misal gitu. Kadang terjadi kayak gitu. Makanya aku bakal kasih tahu gimana caranya supaya kalian nggak banyak berantem sama finance. Cara menentukan budget campaign adalah campaign budget should be a percentage of your revenue. Pasti campaign budget itu diambil dari persenan keuntungan. Tapi berapa yang bikin kita nggak berantem sama finance itu berapa? Ini. Kalau bisnis kalian B2B atau business to business, berarti kalian idealnya mengeluarkan 2-5% dari revenue untuk campaign. Tapi kalau kalian B2C, kalian harus mengeluarkan lebih besar, yaitu 5-10% dari revenue. This is the ideal number yang most probably nggak akan bikin kalian berantem sama finance, karena ini udah kecil, tolong jangan pelit finance gitu kan. Jadi ini adalah angka yang ideal buat kalian minta duit ke finance buat campaign. Ini kalau kita perhatiin, kenapa sih B2C lebih gede angkanya daripada B2B? Ya karena B2B itu secara market itu lebih kecil. Kayak istilahnya kalau misalnya kita jualan produk hanya untuk ke bisnis di Indonesia ada berapa sih? Mungkin ada ratusan ribu atau mungkin cuma puluhan ribu.
Tapi kalau kita B2C, kita jualnya ke orang. Orang di Indonesia ada berapa juta gitu kan. Ada lebih banyak. Persaingan kita juga lebih gede gitu. Makanya butuh duit yang lebih banyak juga untuk encourage orang-orang yang banyak sekian juta ini untuk beli produk kita gitu. Tapi ini dari tadi ngomonginnya ngambil duit kampanye dari keuntungan. Kalau misalnya bisnis baru gimana? Belum punya keuntungan. Ya kalau new company do as much trial and error as possible. Tapi in responsible way, dengan cara yang bertanggung jawab. Trial dan error itu basicnya adalah mencoba dan belajar dari errornya gitu. Ini aku bakal bahas lebih lanjut juga di bagian post campaign tentang evaluation and learning. Jadi mungkin kalau misalnya kalian masih ngeblank banget nih, ya udah harus berapa dong, nggak tahu harus ngebudgetin berapa buat campaignnya. Kalian coba perhatiin kompetitor kalian, apa yang mereka lakukan buat campaign marketing mereka. Kalian coba duplicate aja, terus coba generate budget yang hampir sama seperti mereka. Terus nanti abis itu hasilnya pasti beda. Jangankan beda brand yang sama aja. Kalau misalnya melakukan campaign yang sama, belum tentu hasilnya bakal sama. Apalagi yang beda gitu kan. Nanti kan kamu setelah coba ngikutin cara kompetitor, terus kamu keluar hasilnya, nanti kamu kan ngambil pelajaran tuh dari situ. Oh ternyata kalau budgetnya segini, dapetnya segini. Kemarin nggak works-nya di bagian ini. Oh ya udah berarti di next campaign harus gini. Kalian bikin pola pembelajaran untuk setting campaign selanjutnya dari yang pertama, dari yang dicoba duplicate dari apa yang dilakukan kompetitor itu. Semoga dengan slide ini kalian gak banyak finance teamnya nggak merong-merong ya, Shay. Gitu. Ini kayak langsung ke campaign. Ya, habis itu langsung ke campaign. Mas Zikri ini mau dipotong nggak? Em, harusnya dipotong ya. Gimana? Baik bridgingnya seperti apa? Kalau gitu berarti aku kayak bikin di sini bikin closing dulu apa gimana? Tadi udah closing sih, kan udah campaign gitu. Terus langsung Oh iya. mulai aja. Di sesi ini kita Oh, bakal gitu. oh iya. Yes. Aku potong dulu ya. Oke. Oke, tadi kita udah bahas pre-campaign. Banyak banget yang dibahas di pre-campaign karena ya memang harus dipersiapkan dengan matang banget ya. Bukan berarti pas campaignnya tuh nggak penting, tapi biasanya kalau udah berjalan nggak terlalu banyak yang bisa kita lakukan. Makanya di pre-campaign tuh harus matang banget gitu. Sedangkan kalau pas udah jalan campaign paling cuman ya kurang lebih ada 2 hal ini nih yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah monitoring, yang kedua adalah manuver. Kita bahas satu-satu ya. Monitoring ini sebenarnya lebih ke monitor pre-divide matrix. Jadi kan sebelumnya kan kamu pas di pre-campaign udah menentukan matrix-matrix mana aja yang mau jadi ukuran kamu dalam keberhasilan campaign. Monitoring ini dilakukan ketika campaign udah berjalan. Misalnya, campaign-nya sebulan. Terus harusnya kan kalau udah berjalan 2 minggu, targetnya udah achieve 50% dong. Ini kok belum gitu kan. Makanya kamu terus mau monitor terus, ini kok belum. Apa ya yang harus dilakukan supaya ngebus apa namanya targetnya supaya achieve nih di akhir campaign gitu kan. Makanya harus dilakukan yang namanya manuver. Manuver itu lebih ke action to be taken when the result go positive and the result go negative during the campaign. Jadi action apa sih yang harus dilakukan untuk mengatasi situasi di tengah campaign itu? Misalnya sebenarnya ini balik lagi ke culture company-nya kalian atau brand yang kalian tempat kalian bekerja atau brand kalian sendiri mungkin. Apakah kalau misalnya di tengah-tengah kurang dari target harus ada yang dilakukan, misalnya kayak kita tambahin ini aja yuk, kita tambahin KOL-nya yuk, atau kita tambahin apanya yuk gitu. Pokoknya boleh melakukan manuver itu, atau kayak ya udah dipasrahin aja sampai akhir akan seperti itu. Yang penting nanti di akhir kita bikin pembelajaran, bikin learnings-nya, atau ada juga yang kayak
Yaitu agresif tadi, langsung ngasih tahu, oh ya udah, kita langsung take action akan melakukan ini supaya di minggu ketiga dan minggu keempat kita tetap achieve si targetnya gitu. Soalnya kan ini kenapa aku tetap nulis result go positif, karena kita juga maksudnya ketika hasilnya menuju ke baik, kita tetap mungkin beberapa company ada yang tetap pengen achieve more. Dia nggak pengen cuma achieve, dia pengennya beyond, pengennya lebih lagi gitu. Maksudnya mungkin, wih baru 2 minggu aja udah kayak gini. Gimana nanti ya kalau misalnya akhir bulan ada payday gitu kan, minggu keempat kan udah pada gajian, nanti tambah gede lagi. Apa kita tambahin aja stoknya? Apa kita jadiin apa gitu? Pokoknya membuat sesuatu lagi gitu di tengah-tengahnya. Jadi kalau di bagian campaign untuk manuver ini dilakukannya memang setelah campaignnya berjalan. Cuman ya itu balik lagi ke company kalian, apakah possible untuk melakukan manuver-manuver di tengah campaign ini, atau yang ya udahlah pasrah aja nggak ada duit lagi misalnya gitu, kayak gitu ya sebenarnya nggak apa-apa. Cuman akan lebih baik lagi kalau kita bisa melakukan action duluan sebelum campaignnya berakhir gitu. Kalau misalnya campaign udah berakhir ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi soalnya itu. Kalau untuk campaign, kalau campaign udah berjalan kurang lebih kayak gini sih. Nah, yang terakhir deh post campaign. Post campaign itu hal yang dilakukan setelah campaign. Jadi campaign udah kelar nih. Apakah tugas kita selesai? Enggak. Tetap harus ada yang dikerjain. Karena kita kembali lagi kita bertanggung jawab uang sekian juta dari finance. Kita jadi harus bertanggung jawab akan uang itu kepada company secara keseluruhan sih, bukan finance team doang, untuk mempertanggungjawabkan apa yang udah kita lakukan. Yang dilakukan setelah post campaign adalah evaluation and learning. Evaluationnya gimana? Mengevaluasinya gimana? Review the predefined key metrics and compare them to the goals you have set. Kamu udah nentuin matriks apa aja kan tadi di awal. Pokoknya karena aku pakai social media, target aku adalah dapetin sekian reach, dapetin sekian impressions, dapetin sekian followers. Tapi itu kan matriks yang ukuran matriksnya. Kamu tetap punya goals awalnya kan, misalnya buat ningkatin sales. Oke, ya udah. Dengan reach yang kamu dapatkan sekarang, apakah benar mendapatkan kenaikan sales sekian seperti yang kamu tentukan di awal juga? Gitu. Jadi kamu mengompar dua hal ini nih, matriksnya dan goalsnya. Di sini tuh evaluasi tuh kayak gitu, untuk melihat apakah oh ternyata, dan ini juga bisa buat pembelajaran buat bisnis baru. Misalnya, oh ternyata kalau misalnya dapat pertumbuhan followers yang sampai segini, salesnya tuh akan nambah segini ya. Oh berarti kalau misalnya bulan depan kita bisa ningkatin followers sampai sekian, projection salesnya juga akan naik sampai sekian gitu. Itu adalah bagian dari evaluasi itu, evaluasi campaign. Makanya setiap selesai campaign wajib evaluasi ya. Salah satu adalah gitu. Setelah dievaluasi, oke, kita udah tahu nih perbandingan antara si hasil dari key matriksnya sama perbandingan dari goals yang udah hasil dari goals yang udah kita tentukan. Berarti kita tinggal ambil learningnya. Kalau cara mudah untuk identify learning dari selesainya campaign adalah kurang lebih 5 pertanyaan ini. Which part should be improved? Which part should be reduced? Should be continued? Should be left out? Should be explored? Di bagian mana sih yang harus kita tingkatin? Di bagian mana sih yang harus kita kurangin? Di bagian mana yang harus kita lanjutin? Di bagian mana yang harus kita tinggalkan? Dan di bagian mana yang harus kita explore? Contoh, kalau dari campaign yang kemarin, kayaknya karena aku pakainya influencer, KOL marketing, kayaknya yang harus aku tingkatin ini deh, KOL mamah muda deh. Soalnya kalau yang remaja-remaja atau yang belum pada nikah gitu, kurang performance-nya. Jadi mungkin kalau next campaign aku bakal ngebanyakin KOL mamah muda, meningkatkan jumlah KOL mamah muda, dan mengurangi KOL yang belum nikah gitu. Aku sih kayaknya akan melanjutkan KOL marketing aku di Instagram sama TikTok ya. Cuman kayaknya aku nggak mau lanjut lagi di YouTube nih, karena ternyata audiens lebih sukanya
sama message-message yang short video aja, yang straightforward, jadi langsung to the point gitu kan. Nggak kalau YouTube kan kayak 5 menit, 10 menit, kepanjangan. Ternyata audiens aku nggak suka gitu. Tapi kayaknya aku mau coba explore YouTube Shorts nih, karena YouTube kan di yang bagian shorts-nya juga menyajikan video-video pendek. Mungkin ada juga nih audiens aku bagus di YouTube Shorts ini. Aku mau coba deh. Gitu. Itu salah satu cara ngambil learning dari campaign yang udah kita jalanin. Nah, kalau kita lihat tadi tuh kalau bagian improved sampai left out itu kita belajar dari apa yang udah kita lakukan. Tapi kalau explore itu adalah mencoba hal yang baru. Terus ditanya lagi, ngapain sih kita nyobain hal yang baru? Nanti kalau nyobain hal yang baru, hasilnya gagal, disalahin gitu. Nggak mau explore hal baru, udah aja kita melakukan seperti yang udah works di sebelumnya. Nggak mau nyobain hal yang baru gitu. Ya oke, cuman sebenarnya apa yang works sekarang itu belum tentu works terus sampai kapanpun gitu. Apa yang works sekarang belum tentu di Juli 2024 masih works. Jadi harus tetap eksplorasi hal baru karena digital environment ini cepat banget ininya fasenya. Jadi kalau misalnya kamu nggak eksplor sesuatu hal yang baru, kamu bakal ketinggalan gitu. Jadi tetap makanya di sini aku tetap mengemphasize untuk kalian eksplor juga hal baru di next campaign ya, ketika campaign yang sebelumnya sudah selesai. Gitu. Kurang lebih gitu aja sih. Ini aku ada final statement. With the right strategy, marketing campaign not only influence your presence in the market, but also build connection with customer. Jadi kalau misalnya kamu bikin strategi campaign yang bagus, ini tuh bukan tentang keren-kerenan kamu di pasar lah, kayak ini gue nih brand paling nomor 1 nih di Indonesia buat pasar sambal terasi misalnya gitu. Bukan soal itu doang, tapi tentang koneksi kamu sama customer kamu, tentang Oke, gitu aja. Thank you ya udah beli digital download untuk how to create a creative campaign. Semoga bisa membantu kamu buat bikin campaign yang seru-seru. Nanti kalau misalnya udah bikin, udah sukses, udah keren, kalian bisa kontak aku di sini nih. Di email aku ada sylviadewipi@gmail.com. Aku juga ada Instagram dan TikTok di @sylviadewipi. Kalau misalnya kamu mau connect, bisa juga ke linkin aku di Sylvia Dewi Ilyasari. Nantikan juga digital download untuk materi-materi lainnya di, aduh lupa, apa mas namanya? Tempat kursus ID gak? Tempat kursus Indonesia gitu deh. Wah, tempat kursus Indonesia. Yes. Oh iya, ya Allah lupa. Oke. Ya, padahal udah enak tuh. Oke, thank you untuk yang udah. Ulang. Tadi dulu. Oke, segitu aja dari aku. Thank you buat yang udah beli digital download How to Create a Creative Campaign. Semoga abis ini bisa membantu kalian untuk bikin kreatif campaign yang seru-seru, yang menyenangkan gitu ya. Nanti kalau misalnya udah jadi campaignnya berhasil, works, kalian bisa kontak aku di sini nih. Ada di Gmail, sylviadewipi@gmail.com, ada di TikTok dan Instagram juga aku ada. Bisa juga connect sama aku di LinkedIn Sylvia Dewi Ilyasari. Dan jangan lupa untuk nantikan digital download materi-materi lainnya dari tempat kursus ID. Thank you.